kembali dari Squad on Fire. Halo, saya Marica Diva dari kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Halo, nama saya Rega dari 1031 SMK Darman Bahari, Surabaya. Halo, dan saya Muhammad Mabdi Masud dari kelas Teknik Komputer Jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mabdi Masud dari Sekolah SMK Dharma Bahari sebagai tim afirmasi ingin menjelaskan dengan tegas mosi hari ini yang berbunyi investasi besar-besaran pada pembangunan infrastruktur fisik di daerah terpencil lebih prioritas daripada percepatan digital. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena kami percaya bahwa pendidikan yang merata tidak bisa dibangun di atas sinyal internet saja, tapi harus ditopang oleh kondisi yang nyata. Bayangkan saja bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar daring jika bangunan sekolahnya roboh, ruang kelasnya bocor atau bahkan tidak ada sekolah sama sekali. Ini bukan imajinasi tapi kenyataan yang masih dihadapi oleh ribuan sekolah di pelosok negeri. Maka hari ini saya sebagai pembicara akan menjelaskan 3 alasan utama yang mendasari posisi kami sebagai afirmasi dengan tegas. Poin pertama dan poin yang paling penting adalah tanpa ruang belajar yang layak, pendidikan tidak berjalan meskipun ada internet. Kita tidak bisa bicara soal pemerataan pendidikan jika sekolah saja tidak berdiri tegak. Di ribuan desa terpencil, ruang kelas masih berupa gubuk kayu, bocor saat hujan, tanpa meja dan tanpa listrik. Bahkan ada murid yang harus belajar di bawah pohon atau menumpang di rumah warga. Data dari Kementerian PUPR tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 67.000 sekolah di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga berat. Laporan Kemendikbud juga menyatakan bahwa masih banyak sekolah tidak memiliki bangunan mandiri. Maka kami bertanya, apa gunanya internet jika murid tidak punya ruang untuk belajar? Internet tidak akan berfungsi tanpa ruang, fasilitas, dan bimbingan. Lanjut ke poin kedua, yaitu infrastruktur fisik bersifat jangka panjang dan multifungsi. Infrastruktur fisik seperti gedung, sekolah, jalan, listrik, dan air bersih bukan hanya untuk pendidikan, tapi juga berfungsi sebagai tulang punggung kehidupan. Bangunan sekolah bisa jadi pusat pelatihan, kegiatan sosial, hingga tempat pengungsian saat bencana. Jalan listrik bukan hanya untuk siswa dan guru, tapi juga mempermudah distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi. Menurut RPJM tahun 2020 hingga tahun 2024 dari Bapens, pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, jalan, dan listrik merupakan prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Sementara itu, jaringan internet sangat tergantung pada listrik, perangkat, sinyal, dan literasi. Lanjut ke poin ketiga, yaitu investasi fisik memberikan efek berganda. Pembangunan fisik bukan hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menciptakan efek positif yang berganda. Saat sekolah dibangun, lapangan kerja lokal terbuka, guru bersedia tinggal, warga merasa bangga, dan ekonomi desa ikut tumbuh. Jalan desa memudahkan akses guru, distribusi, dan mempercepat bantuan. Berdasarkan ASEAN Development Bank tahun 2022, setiap 1 triliun investasi infrastruktur fisik bisa menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja, terutama di daerah tertinggal. BPS 2022 juga menyatakan bahwa wilayah dengan infrastruktur dasar yang baik seperti listrik dan jalan memiliki angka partisipasi sekolah dan IPM yang lebih tinggi. Hadirin, maka pendidikan yang saya sampaikan tadi satu hal menjadi jelas ya, yaitu bangunan fisik itu sangat-sangat penting sebelum internet dibangun. Maka itu sekian saja dari kami. Saya sebagai Muhammad Mabdi Masud ingin menutup kesampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Raubun dari SMK Darman Bahari, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan argumen oposisi yang mosinya berisi investasi besar-besaran pada pembangunan infrastruktur fisik di daerah terpencil lebih prioritas daripada percepatan digital atau jaringan internet untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Hadirin yang terhormat, hari ini saya di sini ingin menyampaikan mengapa. Karena di zaman ini di mana dunia bisa digenggam lewat satu layar kecil, kami tidak bisa tinggal diam melihat internet di padang sebelah mata. Pendidikan hari ini tidak hanya soal infrastruktur, melainkan soal akses, soal koneksi, soal kecepatan mengajar yang ketertinggalan. Poin yang pertama, internet adalah jembatan keadilan pendidikan. Dengan percepatan digital, anak-anak di pelosok Papua, NTT, Kalimantan, ataupun perbatasan Malaysia bisa langsung mengakses guru terbaik, materi internasional, hingga ilmu yang ada di seluruh dunia. Poin yang kedua, bangunan fisik membutuhkan waktu. Akses digital memberikan dampak sekarang juga. Membangun sekolah, jalan, fasilitas fisik butuh waktu bertahun-tahun. Tapi dengan
satu pemancar, satu jaringan satelit, satu koneksi internet, ribuan anak bisa langsung belajar hari ini, bukan tahun depan. Lanjut ke poin yang ketiga. Bukan soal bangunan, tapi soal kualitas. Apa gunanya sekolah jika mewah, gurunya kurang? Apa artinya kelas rapi jika tidak ada buku? Inilah kenyataan banyak sekolah terpencil. Mereka punya bangunan, tapi mereka tidak punya akses pengetahuan. Sementara dengan internet, guru bisa dilatih secara daring, siswa bisa belajar dari platform yang seperti Merdeka Belajar, YouTube Edukasi, dan lainnya. Sekalipun, orang tua bisa ikut mendampingi proses belajar anak. Poin yang keempat, digitalisasi adalah kebutuhan zaman, bukan sekedar pelengkap. Kita tidak sedang membicarakan pilihan tambahan. Kita sedang berbicara kebutuhan masa depan. Generasi muda, kita hidup di dunia yang serba digital. Karena jarak jauh, teknologi AI, e-learning, bisnis online. Kalau hari ini anak-anak di kota sudah belajar coding dan desain grafis, kenapa anak-anak di pelosok harus menunggu jalan dibangun hanya untuk masuk sekolah? Poin yang kelima, infrastruktur digital menjangkau lebih banyak dan lebih luas dan juga lebih efektif. Sekolah bisa roboh oleh badai, tapi kelas daring tetap berjalan. Guru bisa tidak hadir karena hujan, tapi video pembelajaran tetap tersedia. Buku bisa habis, tapi ilmu pengetahuan di internet tidak terbatas. Mungkin cukup sekian argumen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maritza Diva Nurrohma, kelas 10 SMK Dharma Bahari, Surabaya. Saya di sini sebagai pihak afirmasi mendukung mosi tersebut. Dalam konteks pemerataan pendidikan di Indonesia, pembangunan infrastruktur fisik di daerah terpencil adalah fondasi utama yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum percepatan digital dapat dilakukan secara efektif. Tanpa infrastruktur dasar, digitalisasi hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa argumen. Yang pertama, infrastruktur fisik adalah prasyarat digitalisasi. Digitalisasi pendidikan tidak bisa dijalankan tanpa infrastruktur dasar. Karena banyak di daerah 3T, masalah utama bukan ketidakmampuan menggunakan teknologi, tetapi tidak adanya listrik, sinyal, atau bahkan bangunan sekolah yang layak. Faktanya, menurut data Kemendikbud, masih ada ribuan sekolah yang belum memiliki akses listrik dan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih. Kemudian untuk argumen kedua, yaitu pemerataan akses fisik terlebih dahulu, baru akses digital. Pendidikan yang merata tidak bisa hanya dilihat dari sisi digital. Banyak anak di daerah terpencil harus menempuh berjam-jam perjalanan kaki atau perahu hanya untuk sampai ke sekolah. Ini bukan masalah digital, melainkan akses fisik. Kemudian poin yang ketiga, pembangunan fisik meningkatkan kualitas lingkungan belajar. Sekolah bukan sekedar tempat mentransfer ilmu, tapi juga tempat membentuk karakter, sosial, dan mental siswa. Tanpa ruang kelas yang aman, toilet bersih, dan fasilitas olahraga, proses pembelajaran tidak akan optimal. Kemudian argumen yang keempat, yaitu investasi dana dan dampak jangka panjang. Jalan yang dibangun bukan hanya untuk guru dan siswa, tapi juga untuk distribusi buku, logistik sekolah, dan peningkatan ekonomi lokal. Sementara digitalisasi memerlukan biaya besar berkelanjutan untuk perangkat pemeliharaan, pelatihan, dan upgrade berkala. Nah, sekian argumen dari saya sebagai pihak afirmasi yang meyakini bahwa investasi besar-besaran pada infrastruktur fisik di daerah terpencil adalah prioritas utama dalam pemerataan pendidikan. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.